jejak kaki di pantai itu tidak akan ada kalau kitanya cuma bengong melihat laut. Nah, yang bengong melihat laut itu overthinking, gimana ya cara membuat jejak kaki di pantai? Apakah menjalannya kiri kanan kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Bapak Ari Rahmat Riyadi sebagai pemateri kita pada hari ini. Kita mulai saja. Banyak masalah yang dirasa berat, yang akhirnya pada beberapa orang ada yang bisa menyelesaikannya dengan baik, sehingga masalah itu justru akan menempatnya menjadi seseorang atau pribadi yang bermental hebat. Tapi pada beberapa orang ada yang justru masalah itu akan membuat dirinya itu menjadi menambah masalah lagi, kehilangan masa depan. Nah, sebenarnya harus bagaimana sih kita dalam menghadapi masalah itu, sehingga masalah yang timbul itu akan menempa kita, sehingga kita mempunyai advertising intelligence yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Karena maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk membacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Beliau bernama Ari Rahmat Riyadi, sedang melakukan sekolah pasca sarjana S3 program studi bimbingan dan konseling. S2-nya juga pasca sarjana dari UI bidang bimbingan konseling. Kemudian S1 dan S2-nya itu didapatkan dengan prestasi yang luar biasa, cum laude. Boleh tepuk tangan dari rumah ya anak-anak. Kemudian sejak tahun 2003 hingga 2007 menjadi konselor sekolah di beberapa sekolah tingkat menengah. Kemudian pernah juga menjadi ketua keluarga mahasiswa jurusan psikologi, pendidikan dan bimbingan serta ketua dewan perwakilan mahasiswa. Dan saat ini beliau sebagai staf dosen UPI, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pedagogik, home base di Prodi PGSD, kemudian instruktur pendidikan profesi guru, pembina kemahasiswaan dan kerjasamanya sebagai ketua kelompok kajian bidang keilmuan pendidikan dan ke-SD-an di Prodi PGSD, Bumi Siliwangi, Departemen Pedagogik FIP UPI. Kemudian beliau juga sebagai certified hypnotist dari Hypno NLP Institute, dan beliau juga sebagai peneliti dan pengembang program pendidikan. Jadi banyak sekali prestasi yang telah beliau raih dalam bidang bimbingan dan konseling. Kita sangat berbahagia untuk dapat mendengarkan materinya pada hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, silakan kepada Bapak pemateri. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Awal, Pak Hendra, Bu Epa, Pupu, yang saya sangat senang sekali bisa bersilaturahim, terutama nih dengan Pak Hendra. Pak Hendra itu teman satu kosan, Pak Awal, Bu Epa, dan yang lainnya ya, teman satu kosan. Alhamdulillah bisa bertemu di Zoom begitu ya. Jadi banyak hikmahnya pandemi corona ini, salah satunya mempertemukan yang sudah lama tidak bertemu nih. Silaturahim. Bapak Ibu wali kelas yang tadi saya lihat hadir juga, kemudian para siswa yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita silaturahim. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan kita dalam menjalani aktivitas selalu diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pada kesempatan ini kita akan sharing, terutama untuk adik-adik kita yang akan menempuh dalam situasi normal, akan menempuh
masa depan yang lebih panjang daripada kita mungkin. Nah, oleh karena itu nanti di dalamnya mungkin mohon maaf saya akan mungkin sebagiannya akan menggunakan bahasa-bahasa anak-anak kita ini gitu ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Siap. Sudah terlihat ya, Pak Hendra ya? Ya, jelas, Pak Ari. Ya, sebelum saya memasuki tema yang sudah saya buat nih PowerPoint-nya, ini sebagai klarifikasi, alhamdulillah tadi Bu Eva sudah menyampaikan di awal bahwa saya masih studi, sebetulnya tidak boleh menggunakan doktornya itu Pak Hendra ya. Tapi ini mudah-mudahan jadi doa Pak Awal ya. Saya mohon doanya juga, mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan saya enggak. Amin. Menyebutkan gelar itu Pak. Amin. Baik, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang kecerdasan adversitas. Tadi sempat hampir salah nih, kecerdasan advertising, beda. Itu kecerdasan untuk mengiklankan. Ini kecerdasan adversitas. Adversitas itu apa? Nanti kita akan kaji lebih dalam unsurnya, kemudian tingkatannya, dan seterusnya. Nah, kalau judul bukunya memang kecerdasan adversitas ini, adversity quotient, mengubah rintangan menjadi kesempatan. Nah, kita akan bedah satu-satu dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh sesuatu dari yang akan disaringkan ini, ya. Oke, nah ini sebagai ilustrasi buat adik-adik kita. Saya mungkin ada di bagian kursor saya terlihat mungkin ya Pak Hendra ya. Terlihat Pak. Nah, mungkin saya ada di sekitar sini atau di sini nih. Pak Hendra atau di mana di sini? Sama lah kita ya di sini mungkin ya. Nah, kalau adik-adik nih di sekitar ini mungkin nih. Jadi remaja di remaja ya, karena kan ini perpindahan dari SMP ke SMA atau dari madrasah sanawiyah ke alawiyah gitu ya. Nah, saya ingin menggambarkan dulu di awal seperti ini untuk adik-adik bahwa dalam proses pembelajaran kita nanti mudah-mudahan bisa dimaknai, dicerna. Kalau ada istilahnya ada belajar itu yang pertama niatnya ya, mudah-mudahan diniatkan supaya pada kesempatan ini ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala misalnya melalui kami narasumber tadi Pak Awal juga sudah menyampaikan bisa bermakna buat adik-adik sekalian. Nah, saya ingin menggambarkan ilustrasi ini karena adik-adik ya di sini akan menempuh tadi masa depan yang lebih panjang dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal dalam pengertian misalnya setelah Jumatan hari ini adik-adik yang laki-laki misalnya tidak ketabrak dan meninggal, itu tidak normal, maksudnya itu sudah ada takdirnya, tapi harapannya kan nanti apa yang akan disampaikan itu akan berpengaruh pada masa depan. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah bekal dari kami para orang tua yang sudah melewati rentang kehidupan yang lebih panjang dengan pengetahuan yang ada dan melihat masa depan yang perlu dihadapi oleh adik-adik, begitulah. Kurang lebih ini gambarannya seperti itu. Sama juga yang siswa-siswinya ya. Nah, itu sebagai awal. Mudah-mudahan bismillah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan mengubah hidup adik-adik semua menjadi lebih baik. Oke, nah kita lanjutkan. Pertanyaan dasar yang perlu ini sebagai apa ya? Sebagai domain atau aspek perkembangan adik-adik pada masa sekarang perlu dijawab secara internal ya. Pertanyaan ini silahkan jawab kepada hati masing-masing gitu ya. Pertanyaan dasarnya adalah who am I yang pertama, siapa saya? Nah, coba mungkin nanti adik-adik melalui pertanyaan ini akan bertanya, saya ini siapa ya? Oh, anak siapa? Kemudian, oh sekarang posisi saya di mana? Saya itu adalah siswa pada level tingkatan menengah atas, sehingga nanti perilakunya tentu saja akan menyesuaikan, tidak lagi seperti anak SD, tidak lagi seperti anak SMP, perilaku-perilaku belajar, beradaptasi, kemudian mengaktualisasikan diri atau menunjukkan diri, mengembangkan potensi yang dimiliki, itu terkait dengan jawaban pertanyaan who am I. Nah, begitu ya.
Jadi mulai sekarang identitasnya dicek, recheck nih adik-adik, dicek bahwa oh saya itu adalah ini, saya ini adalah anak dari ini, saya adalah bagian dari keluarga besar sekolah tertentu ini misalnya, mana misalnya ya. Nah ini menjadi identitas dan itu akan menyertai di dalamnya ada tanggung jawab. Kalau sudah menjadi siswa tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah, tentu saja perilakunya tadi seperti yang saya sampaikan di awal harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Nah, yang berikutnya who will I become, akan menjadi siapa saya nanti, gitu ya. Nah, ini orientasinya bisa jadi terkait dengan karir ke depannya. Nanti itu harus punya gambaran masa depan, walaupun masih secara teoretik dari mata kuliah ada nih kalau di bimbingan konseling namanya orientasi karir. Itu siswa SMP bahkan sudah harus punya gambaran besar ke depan cita-cita mau seperti apa. Nah tentu saja adik-adik Anda semua ini sudah harus nih didampingi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu gurunya, wali kelas, guru bimbingan konseling dan seterusnya, itu harus sudah jelas nih. Karena kejelasan atau clarity menempuh masa depan, cita-cita itu akan memberikan semangat dan motivasi. Jadi pertanyaan who will I become itu harus sudah mulai dirinci sekarang. Begitu ya, bertanya ke keluarga apa dan segala macam, mau jadi apa sih nanti gitu ya. Nah, kemudian ya, untuk pertanyaan yang who will I become ini, kalau tidak jelas, kalau di kampus, mungkin Pak Hendra juga sudah tahu ya, kalau di kampus itu ada istilah suram, masa depan suram. Kalau masa depan suram, karena ketidakjelasan, kan, lawannya jelas itu suram. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari masa depan yang suram, pertanyaan who will I become itu harus dijawab dengan detail. Yang berikutnya, how will I live, bagaimana saya akan menjalani kehidupan, itu juga harus dijawab oleh adik-adik kita. Apakah kehidupan yang akan adik-adik jalani untuk main-main misalnya hari-harinya, ada tuh yang misalnya mahasiswa ada juga sebagai gambarannya, ada juga yang punya prinsip hari-hariku hari Minggu, malam-malamku malam Minggu. Nah, itu memang seperti nikmat ya, menjalani hidup menyenangkan. Tidak memikirkan hari yang lain, hanya malam Minggu yang panjang dan hari Minggu yang tanpa ada aktivitas misalnya. Tapi tentu saja itu tidak akan melahirkan apa-apa di masa depan. Nah, how will I live, bagaimana adik-adik hidup, nanti silahkan banyak panduannya, banyak pedomannya, mulai dari bangun tidur sehingga sampai adik-adik tidur kembali. Nah, yang terakhir, ini pertanyaan dasar yang harus dijawab adalah how will I end. Ini semua pertanyaan filosofis. Yang terakhir ini bagaimana akan berakhir. Kalau kita sebagai umat muslim tentu saja inginnya husnul khotimah ya. Nah oleh karena itu ini perlu dirancang nih. Mau berakhirnya misalnya contoh yang terdekat. Mau berakhirnya dengan ranking berapa, dengan apa nih nanti setelah lulus dari MAN misalnya. Berakhirnya seperti apa. Atau berakhirnya nanti ketika di kampus ingin memperoleh pengetahuan apa dan seterusnya. Atau nanti tentu saja karena ini pertanyaan filosofis, mau meninggalnya seperti apa? Nah gitu, memang agak serem nih pertanyaan terakhir ini. How will I end? Nah, ini adalah pertanyaan dasar yang harus adik-adik sadari nih dari sejak dini semacam ini begitu ya. Bahkan secara teoretik tadi saya sampaikan, ini pertanyaan-pertanyaan ini munculnya harus dari sejak SMP sebetulnya. Kalau SD itu mulai dari career awareness, kesadaran karir. SMP mulai nih pertanyaan-pertanyaan ini karena ini terkait dengan perkembangan identitas adik-adik gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Nah, how will I end? Nah, saya ulangi lagi gambar ini nih. Bagaimana adik-adik akan mengakhiri hidup? Nah, tentu saja nanti ada perjalanan panjang. Baik yang adik-adik perempuan maupun laki-laki nanti akan ada melakukan perjalanan panjang nih. Nah, kapan akan berakhir? Tentu saja kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan berakhir, seperti tadi mungkin habis Jumatan ketabrak mobil misalnya, naudzubillah ya. Tapi tentu saja inginnya semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan, jadi tersambung antara harapan dan doa kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjalani perkembangan ini tidak semulus yang kita impikan, tidak semulus yang kita bayangkan. Oh, saya misalnya targetnya ini, mau cita-citanya jadi begini kalau sudah tadi jelas ya. Kemudian saya harus begini. Di dalam perjalanannya tentu saja akan menemui sejumlah rintangan, persoalan, masalah dan seterusnya.
Nah, tentu saja kita perlu keterampilan tertentu nih. Pada kesempatan ini akan dibahas salah satu konsep namanya EQ ya, adversity quotient, atau diterjemahkan menjadi kecerdasan adversitas, kecerdasan menghadapi rintangan, tahan malang ya. Nah, kalaupun masalah Q-nya, kemudian intelligence, nanti banyak yang membahas bahwa penempatan Q pada AKI ini, EQ ini sebetulnya kurang tepat. Jadi yang muncul di barat juga kita harus saring juga ya. Kalau misalnya salah ya, kalau tidak tepat ya nanti tidak tepat. Tapi untuk sementara makanya saya terjemahkan ini menjadi kecerdasan adversitas atau kecerdasan menghadapi rintangan. Nah, apa itu? Menghadapi rintangan, kecerdasan yang apa bentuknya? Sebelum masuk ke sana, saya ingin nanya nih, mungkin pernah ada yang bertanya ke adik-adik semua atau yang hadir di sini. Ini ada pilihan kondisi ekonomi di masa depan. Nah, silakan jawab di hati masing-masing ya, secara internal. Di masa depan yang tadi saya gambarkan ingin seperti apa nih? Apakah kehidupan ekonominya ingin aman? Bisa makan, kalau ingin beras ada makan gitu ya. Mau makan ada beras, mau minum ada air galon misalnya dan seterusnya. Mau kehidupan ekonominya nyaman atau mau kehidupan ekonominya kaya? Nah, pertanyaan ini biasanya kalau di ruang-ruang luring gitu ya, di luar jaringan tatap muka, tentu saja saya harapannya mengangkat tangan nih berapa persen yang aman, nyaman, kaya nih. Nah, pilihan dari pertanyaan kokologi ini menggambarkan, ini validitasnya rendah ya, belum tentu benar gitu ya, tapi biasanya ini digunakan sebagai kokologi untuk menentukan tipe dari kecerdasan adversitas ya. Kalau alternatifnya ada 3, aman, nyaman, kaya, nah ini mewakili tingkatan kecerdasan adversitas. Nah, nanti kalau misalnya tambahannya itu terkait dengan mindset ya. Kalau jawaban yang tadi itu aman, tentu saja ini adalah orang-orang yang ingin ya serba aman lah, yang penting aman gitu. Kalau nyaman, nah ini ketika ditanyakan biasanya banyak yang memilih nyaman, begitu ya. Dan ketika saya tanyakan siapa yang ingin kaya, jarang yang ngangkat tangan. Nah, kalau misalnya itu terjadi pada saat ini, misalnya adik-adik tidak memilih kaya, gitu ya, kehidupan ekonomi di masa yang akan datang, itu biasanya terkait dengan mindset. Nah, nanti ini materi lain ya, ada fixed mindset, ada growth mindset. Kalau fixed mindset, itu pikirannya yang selalu diawali dengan blaming, menyalahkan, kemudian excuse, cari-cari alasan, atau justify, membenarkan keadaan. Misalnya contoh, tadi memilih nyaman atau memilih aman, itu dilatar belakangi karena takut kaya misalnya. Nah, itu terkait dengan mindset. Misalnya kalau blaming, ada saya memang demand misalnya ya, itu kadang-kadang muncul tuh, karena ada mindset tertentu yang saya demand gitu. Atau misalnya saya lahir di daerah, tidak di perkotaan, tidak memiliki hak, ada saya nah itu blaming, menyalahkan keadaan. Excuse juga, mencari-cari alasan, ada saya nggak bisa, ini sulit misalnya. Kemudian saya mungkin tidak ditakdirkan untuk berhasil, nah itu fixed mindset. Ada juga justify, membenarkan keadaan. Ada saya memang misalnya tidak punya tangannya lumpuh, jadi tidak usah punya semangat hidup lagi. Nah, BEJ ini adalah bagian dari fixed mindset. Fixed mindset kalau misalnya tidak berani memilih kaya karena khawatir menjadi kaya itu berbuah negatif, padahal ya tentu saja banyak sahabat-sahabat Nabi juga yang memiliki kekayaan yang luar biasa, dan itu kalau dimanfaatkan dengan baik, dipegang oleh orang yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu kita rubah nih mindset. Ini materi tambahan lah terkait dengan mindset. Ada fixed mindset dan growth mindset. Nah, kembali pada pertanyaan 3 tadi, saya sampaikan ini mewakili tingkatan kecerdasan yang dimunculkan oleh kecerdasan adversitas dari Paul G. Stolz. Ini bukunya sudah diterjemahkan banyak ya dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa yang lain. Nah, apa saja level tadi? Level dari kecerdasan adversitas itu yang pertama level quitters. Quitters itu quit itu berhenti ya. Quitters itu orangnya mudah menyerah. Jadi mudah berhenti lah.
diberi tugas agak berat sedikit, sudahlah nyerah, nah gitu. Jangan berhenti. Nah ini tapi tipe quitter itu mudah berhenti, menyerah, mudah putus asa, pasif, tidak aktif. Jadi nunggu diperintah baru gitu ya, tidak aktif, tidak proaktif. Kemudian tidak bergairah menjalani hidup, kurang semangat, loyo, lemah, letih, lesu lah. Nah itu adalah karakteristik dari quitters. Quitters itu berhenti, quit, menyerah, I quit. Nah orang-orang yang quitters ini, kalau tadi yang menjawab pertanyaan dari bagaimana ekonomi masa depan yang dipilih adalah yang memilih aman, ya. Oke. Yang berikutnya campers. Campers bukan yang warna-warni wanginya macam-macam ya, tapi ini campers, camping, orang yang berkemah. Jadi orang yang menetap tapi dia tidak tertarik kalau diberi tantangan yang padahal dia punya potensi yang tinggi gitu ya, potensi yang besar untuk menjalani tantangan tersebut. Jadi kalau misalnya ini filosofi naik gunung ya, kalau ditunjukkan atau ditawari, kamu berani nggak naik gunung ke atas? Gunungnya diperlihatkan. Nah, ada kalau orang quitters ngelihat gunungnya, enggak langsung naik saja, tidak begitu ya. Tapi orang campers naik sedikit, dia ada potensi sampai ke puncak, tapi dia memilih berkemah di tengah. Nah, jadi ketika diberi tantangan, wah itu puncaknya agak lebih curam, dia tidak tertarik, malah berkemah, tidak tertarik tantangan. Dan tidak memaksimalkan potensi diri, padahal misalnya begini, nah harus ada keyakinan bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik dan memiliki potensi yang beragam gitu ya. Potensi yang luar biasa, yang potensi itu harus kita aktualisasikan, harus kita wujudkan. Jadi sayang nih, orang-orang campers ini tidak memaksimalkan potensi seperti tadi filosofi naik gunung tadi, padahal mah bisa melihat pemandangan yang lebih tinggi di puncak, tetapi dia memilih sudah cukup di tengah gitu ya. Nah, itu yang memilih nyaman. Walaupun tadi sekali lagi ya, kalau ada kontroversi, buat apa kaya kalau tidak hidup aman dan nyaman? Nah, bagaimana kalau mindsetnya? Ya mending kaya supaya hidup aman dan nyaman, kan banyak orang kaya yang hidup aman nyaman. Nah itu jangan-jangan bisa jadi terkontaminasi sesuatu yang sifatnya negatif terkait dengan kata kaya, padahal kata kaya dilahirkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya netral, tergantung orangnya begitu ya. Nah itu terkait mindset, balik lagi ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah climbers. Climb itu mendaki, bukan karena tidak mandi dalam waktu yang lama ya, mendaki itu, tapi ini mah mendaki, climb, mendaki. Climbers itu pendaki ya, orangnya sifat-sifatnya menantang perubahan. Jadi siap kalau misalnya ada pandemi corona harus harus belajar seperti ini, siap menerima ilmu, siap ada situasi-situasi perubahan mendadak, siap. Karena orangnya adaptif, punya kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Dan orangnya juga kalau climbers ini optimis. Karena menggunakan filosofi gunung tadi, ini orang naik terus sampai ke puncak. Nah gitu ya, nanti kalau di kampus itu ada istilah pencinta alam, yang naik gunung, kesenangnya tuh naik gunung, nancepin bendera, dipoto, sudah mencapai MDPL apa gitu ya, itu kalau di kampus ya, nanti sebagai gambaran kecil. Nah, ini orang-orang climbers ini punya sikap optimis, yakin bahwa sesuatu yang dikerjakannya akan membuahkan hasil, dan punya prinsip tidak ada kata gagal, yang ada adalah proses pembelajaran gitu ya, optimis. Yang berikutnya, orang-orang climbers ini, pendaki ini berpikir alternatif. Jadi kalau misalnya mentok dalam satu persoalan, dia memiliki alternatif yang lain misalnya. Untuk mencapai tujuan tuh jawabannya bisa atau jalannya bisa ke arah sini, dari arah mana, perspektifnya banyak, cara pandangnya luas. Nah, kalau orang-orang climbers ini mewujudkan seluruh konsep di dalam pikirannya dalam bentuk tindakan. Jadi senang bertindak, bukan hanya diam gitu ya, nonton atau apa, ngelamun, memikirkan nasib kapan ini pandemi berakhir, ya gitu ya. Atau yang tadi misalnya malam-malamku, malam minggu, hari-hariku, hari minggu. Tidak dengan orang-orang climbers ini. Orang-orang climbers ini selalu bertindak gitu ya. Dan ini yang memilih kaya. Nah, sekali lagi bagi yang memilih aman nyaman, kita luruskan perspektif tentang kata kaya, ubah mindsetnya bahwa dalam pengertian kaya juga memang luas ya. Tetapi ini adalah salah satu ciri dari orang-orang climbers gitu. Nah, apa sih yang membangun kecerdasan adversitas? Yang pertama adalah, ini harus dipegang,
bahwa kita adalah penguasa diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi konsep yang pertama adalah kontrol. Jadi adik-adik ini punya kendali. Kalau adik-adik bersedih, sebetulnya itu kan diri kita sendiri yang menentukan tingkat kesedihan ya. Memang bersedih itu sesuatu yang natural, fitrah begitu ya. Tapi tingkat kesedihannya ada yang berlarut-larut, ada yang tingkat kesedihannya hanya sebentar, misalnya itu sebagai bagian dari proses kehidupan, kemudian bangkit dan mudah mengubah diri menjadi dengan seketika membuat diri bertindak untuk memilih kebahagiaan gitu ya. Nah, ini kontrol ini konsepnya menjadi penguasa atas diri. Jadi berdaya. Jadi adik-adik ini punya hak, punya kesempatan, punya kemampuan untuk mengendalikan. Saya menentukan masa depan mau seperti ini. Saya menentukan hari ini hari yang bermanfaat. Saya memutuskan untuk memperhatikan tayangan ini supaya memperoleh ilmu yang bisa dijadikan bekal untuk masa depan. Nah, jadi sekarang yakinkan mulai saat ini dan seterusnya bahwa adik-adik ini memiliki kendali atas hidup diri sendiri. Ini konsep dari Paul Gestalt, ya, dimensi pembangunnya core. Yang kedua adalah dua nih, ada origin, ada ownership nih bahasa Inggrisnya ya, atau asal dan kepemilikan. Nah, ternyata persoalan yang muncul di dalam kehidupan itu nanti adik-adik begitu ya, itu kadang-kadang ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada tindakan yang tidak diniatkan atau disengaja kemudian melahirkan sebuah kesalahan. Nah, manfaatkan kesalahan itu kalau melahirkan sebuah penyesalan, itu harus tanggung jawab. Jangan blaming tadi ya, jangan menyalahkan, langsung tanggung jawab. Oh, ini gara-gara saya bertanggung jawab atas apa yang saya telah lakukan, kemudian saya akan memilih untuk lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Nah, ini konsep yang kedua. Jadi setelah kita meyakini bahwa kita memiliki kemampuan dan penguasaan terhadap seluruh tindakan yang akan kita lakukan, maka salah satu tambahannya adalah kita juga bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah terjadi begitu ya. Jadi manfaatkan penyesalan sebagai sebuah pembelajaran. Jangan terpuruk terus begitu ya, tapi dimanfaatkan. Oh, gara-gara dia nih memutuskan misalnya putus kalau pacaran misalnya ya, atau gara-gara orang tua saya nih begini salah ini. Lebih banyak menyalahkan orang lain, itu tidak bertanggung jawab. Nah, konsep adversitas mengambil tanggung jawab, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah reach. Reach itu apa konsepnya? Kalau menghadapi satu persoalan atau masalah atau rintangan dalam kehidupan, si masalahnya cukup di situ saja. Jangan diluaskan jangkauannya. Jadi kita misalnya adik-adik punya masalah, katakanlah tugas itu masalah nih. Untuk mengerjakan tugas, wah kurang wifi. Karena kurang wifi, aku jadi misalnya tidak mengerjakan ini, aku jadi malas belajar, aku jadi malas melanjutkan hidup, aku ingin mengakhiri hidup. Nah, kok dari wifi yang kesulitan atau kuota habis jadi mengakhiri hidup? Jadi di kecerdasan adversitas ini, hasil risetnya Paul Gestalt bahwa masalah itu dilokalisir, ya sudah kalau masalahnya itu selesaikan itu, jangan diperlebar. Misalnya kita kehilangan sahabat misalnya. Membuat diri kita menjadi melamun, kemudian jadi malas belajar, kemudian seolah-olah kehilangan segalanya di dalam hidup misalnya. Nah, oleh karena itu, menurut Stolz di dalam kecerdasan adversitas, bahwa jangkauan masalahnya dilokalisir. Dan kalau bisa nanti kalau ada di konsep lain ada NLP, di reframing bahwa masalah itu ternyata adalah bagian dari proses pembelajaran misalnya. Dan masalahnya kan hanya cuma segini, nanti persepsi kita dibuat framing itu dimaknai secara berbeda, secara positif, sehingga itu menjadi masukan buat kita lebih baik di masa yang akan datang. Itu jangkauan. Yang terakhir adalah daya tahan atau endurance. Nah, endurance ini tentu saja kalau ingin misalnya ada istilah atau kalimat bijak, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Nah, tentu saja butuh daya tahan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan adversitas, kecerdasan tahan malang, itu memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Orang-orangnya tadi salah satunya adalah optimis, yakin tentang hak untuk berhasil. Bahwa adik-adik juga punya hak. Walaupun misalnya tadi dilahirkan di mana, oleh orang tuanya seperti apa kondisinya, apa segala macam, beda itu adalah orang tua. Nah, kamu misalnya Anda sendiri adalah penguasa tadi ya, kontrol, punya tanggung jawab,
dan kalau menemui masalah bisa dilokalisir, diperkecil, dan optimisme bahwa semua orang memiliki hak untuk berhasil. Gitu ya. Nah, ini singkatan dari control, origin, ownership, reach, dan endurance ini pembangun dari kecerdasan adversitas. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini secara siklikal harus ada di dalam diri seseorang. Nah, sebagai tambahan, ini merupakan pondasi bagi kita. Tadi adalah konsep-konsep yang mudah-mudahan kalau diaplikasikan nanti kita bisa diskusi, bahwa kita sudah memiliki disebut pondasi filosofis, juga lebih dari filosofis, karena ini sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita ya sebagai manusia. Yang pertama terkait dengan persoalan tadi ya, ini ada salah satunya surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tenang saja, karena kalau misalnya ada persoalan, saya pasti bisa gitu ya. Ini adalah keyakinan pondasi filosofis yang lebih dari filosofis yang sangat kuat. Yang kedua, surat ini nih, Al-Insyirah ayat 56, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dipertegas lagi sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tentu saja patah semangat, konsep-konsep tadi dari Stolz tentang kecerdasan adversitas di bagian karakteristik yang negatifnya, tentu saja kita harus meyakini ini bahwa setiap kita menemukan persoalan ada dua kemudahan makanya di sana gitu ya. Kemudian surat Al-Baqarah 216, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu sukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini juga pondasi dasar bahwa kita menemukan persoalan, kegagalan. Tadi padahal kan tidak ada prinsipnya gagal. Hal yang ada adalah belajar. Nah, digagalkan, kemudian diberikan persoalan, itu tentu saja baik bagi kita kalau kita memiliki persepsi yang kuat tentang ayat ini gitu sebagai pondasi. Yang terakhir, kedua terakhir, ini adalah ayat yang menggambarkan bahwa kita punya tanggung jawab gitu ya terhadap diri kita supaya diri kita lebih baik. Jadi Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Terakhir, pondasi terakhir adalah ini, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kalau bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya, dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Jadi menjalani hidup itu ya ringan jadinya. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan Pak Hendra, Pak Awal, Bu Epa, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti PowerPoint-nya saya berikan ke Pak Hendra. Mudah-mudahan bisa dimaknai ulang. Kemudian kalau ini ada rekamannya, nanti Pak Hendra bisa share mungkin di ini. Oh, tidak direkam ya, tidak terlihat. Ada di YouTube nanti direkam, Pak. Oh, ada, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bisa di-share ulang. Karena keuntungan belajar seperti ini adalah bisa diulang-ulang, kan? Begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, kita langsung ke materi tanya jawab. Ke sesi tanya jawab, silakan bisa dipandu Bapak. Oh, langsung saja ya. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada sesi ketiga nih. Pada sesi ketiga, mungkin sementara sambil menunggu tanya jawab kita nanti menunggu ada yang di kolom chat. Saya ingat nih Pak. Seseorang itu kan punya sifat dasar ya Pak ya. Ada yang phlegmatis, kemudian sanguis, kemudian apa lagi Pak? Melankolis, dan satu lagi itu apakah ketahanan seseorang dalam menyelesaikan, ketahanan seseorang dalam menghadapi masalah itu juga bergantung pada sifat dasar itu Pak? Baik Bapak, ya itu memang ada tipe-tipe kepribadian ya. Konsep dasar dari phlegmatis, korelis, melankolis itu kan dari cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, apakah pertanyaannya, apakah tipe kepribadian itu dari yang tadi disebutkan yang 4 itu ya, itu berpengaruh misalnya ada dampaknya terhadap keterampilan atau kecerdasan tahan malang, kalau konsepnya tidak membicarakan itu. Jadi artinya siapapun memiliki kemampuan yang sama
kalau mau dimanfaatkan si si kecerdasan tahan malang ini begitu ya. Jadi tidak tidak terikat dari tipe kepribadian. Misalnya yang melankolis itu cenderung quitter misalnya karena melankolis misalnya. Lebih daripada bersemangat memilih menulis puisi, baper, mengupdate status yang galau gitu ya. Nah, bisa jadi begitu kalau melihat tipe kepribadian melankolis, tetapi yang bersangkutan sekali lagi kalau menurut buku kecerdasan adversitas tidak terikat itu. Artinya yang melo ini, yang misalnya tipe kepribadiannya melankolis ini, itu tergantung dirinya mau mengambil tanggung jawab tidak tentang keberhasilan dirinya, mau mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan atau tidak gitu. Jadi simpulannya gitu ya, bahwa tipe kepribadian itu mungkin bisa menggambarkan gambaran kecerdasan adversitasnya, tetapi yang bersangkutan juga punya hak untuk menyelesaikan persoalan. Jadi intinya tidak terikat pada tipe kepribadian yang dimiliki oleh orang tersebut. Selama orang tersebut mau bertanggung jawab, mau meyakini bahwa kehidupan itu dirinya juga mengendalikan gitu ya, mau sukses atau tidaknya, atau mau mengeluh atau tidak, ya itu tergantung orangnya, bukan pada tipe kepribadiannya. Gitu mungkin Bu Eva. Oh iya. Pak Agus, pertanyaannya Bu Eva lah. Iya. Kayaknya Bu Eva ini melankolis ya. Enggak, saya cenderung flegmatis, Pak. Flegmatis, iya. Oh, Iya. Oke. Kita ke ini aja dulu deh, ke yang langsung bertanya ya. Ini ada Sahla Skinkia. Saya kasih unmute ya. Sahla, silakan Sahla. Sudah raise-nya. Ya, silakan Sahla. Ya, bismillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan. Bertanya, apabila kita ingin melakukan sesuatu, tapi di dalam pemikiran itu terdapat overthinking Bapak, jadi banyak berpikir negatif apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Walau memang itu baik ya, berpikir memprediksikan apa yang akan datang itu bagaimana. Jadi bagaimana cara mengatasi overthinking itu? Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Yang overthinking itu ya yang berpikirnya banyak ya, banyak meme-nya ya, yang bulat itu ya. Itu orang-orang yang tidak mengambil tindakan kalau dalam konsep adversity question ya, atau kecerdasan adversitas ini adalah orang-orang yang tidak mengambil tindakan. Nah, kalau nanti misalnya, wah saya punya target gini, saya menggambarkan rencananya harus begini. Langkah antisipasi berpikir tadi yang disampaikan Cahla tadi itu adalah sesuatu yang positif supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Tapi kalau terus saja mikir, kan ceritanya gini, jejak kaki di pantai itu tidak akan ada kalau kitanya cuma bengong melihat laut. Nah, yang bengong melihat laut itu overthinking, gimana ya cara membuat jejak kaki di pantai, apakah menjalannya ke kanan kiri dulu. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak mengambil tindakan. Prinsip climber adalah optimis mengambil tindakan. Ketika sudah ada, oh ini bahayanya, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dihindari, yaitu ambil tindakan. Jadi prinsipnya bergerak dan melahirkan tindakan. Gitu Bu Eva, paling mudah-mudahan Salah tetap semangat ya, dan ambil tindakan, jangan overthinking, jangan ngelamun. Jadi Bapak, kalau apabila Allah telah membukakan hati, ya, terus memberi jalan, kalau kitanya nggak berani melakukan hal itu, nggak akan pernah terjadi kan ya Pak? Betul. Ada harus berusaha mengontrol diri, menghilangkan ketakutan itu, ya untuk melakukan hal itu. Iya betul, ambil tindakan. Tadi konsepnya ambil tindakan, karena gini, ada satu buku, saya lupa judulnya, satu-satunya kekuatan Tuhan yang diberikan pada manusia adalah mengambil tindakan dari pilihan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Tuhan memberikan alternatif. Ini kalau begini akan begini, ini akan begini, ini akan begini. Kamu mau yang mana, silahkan ambil pilihan dan melakukan tindakan tadi. Nah, jadi kuncinya gerak terus ya. Jadi bergerak, setelah ini bergerak mau ngapain. Ada banyak orang yang misalnya Ajis misalnya, Jis habis ini mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Mau mikir dulu, mau overthinking gitu ya. Nah, harusnya setelah ini misalnya setelah ini saya mau ngajar, setelah Jumatan mau kemana, gitu. Nah, banyak yang tidak memiliki langkah-langkah berikutnya saya mau ngapain, what next-nya. Nah, itu jadi overthinking, melamun, jadi berkepanjangan. Itu mungkin Bu Eva, mohon maaf ya ini kalau tidak memuaskan ya. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Iya, Syahla mudah-mudahan puas ya. Pak Ari, berarti kalau kita punya kebiasaan menjadwal kegiatan di satu hari itu bagus ya? Bagus. Tapi kan kalau jadwal itu hanya sampai pada tulisan atau ada di kalender saja, tapi tidak dilakukan, itu tidak bagus. Ini Pak Hendra, saya sedang menasihati diri ini. Saya di minggu-minggu ini, di bulan-bulan, walaupun jatah S3 saya masih lumayan panjang, itu ada satu kalimat yang sedang saya internalisasi. Kalimatnya adalah begini, done is better than perfect, because perfect never gets done. itu sedang diinstal nih, bahwa beres itu lebih baik daripada sempurna, karena yang sempurna itu tidak pernah beres. Jadwal sudah detail tapi tidak dilakukan, tidak beres, percuma. Siap. Bapak ada tips biar tetap semangat di dalam suatu hari, tapi ada seorang yang membuli di hari itu. Bapak punya saran lebih baik didengarkan, atau diam, atau yang lainnya? Jadi ini anak-anak usia ini ada kata-kata yang nggak enak, bilangnya bully aja, Pak. Ya, memang fenomena bully itu kental ya di dunia persekolahan dari sejak dini, bahkan ya di SD, kemudian SMP, SMA. Bully ini dilakukan oleh yang menganggap dirinya punya kekuatan. Kepada konsep dasar bully itu dari orang yang menganggap dirinya memiliki kekuatan kepada orang yang dianggap lemah. Nah, kalau begitu kita balik saja, yang merasa lemah-lemah ini, yang merasa dibully ini, bahwa dirinya itu punya kekuatan. Ada satu namanya, kalau pelatihan dan konsep itu namanya assertive training ya, latihan untuk tegas. Satu, bisa tegas bahwa saya yang menentukan kehidupan saya adalah diri saya sendiri. Kata-kata bulian kalau misalnya itu verbal, kemudian kata-kata yang atau misalnya perlakuan yang tidak baik yang kita terima, itu kita kunci, tidak mempengaruhi kehidupan saya dan masa depan saya. Banyak yang mohon maaf, misalnya artis yang yang mereka itu memiliki kehidupan yang baik dan punya riwayat dibully, tapi karena mereka memilih untuk saya sukses di atas kaki sendiri, kemudian semua yang hal-hal negatif yang muncul ke saya, misalnya berupa kata-kata tadi, tidak berpengaruh pada masa depan, gitu ya. Nah, kalau di dalam hipnoterapi, biasanya ya kalau hipnoterapi massal nih Pak Hendra, saya mengimajinasikan mengajak anak-anak ini seperti Superman. Kebayang Superman bisa terbang gitu kan. Misalnya sedang dikata-katai, anggap saja itu adalah peluru yang nembak ke Superman, kan mental, mental. Superman malah bisa melihat terbang ke atas. Walaupun ini dalam imajinasi ya, melihat, coba kasihan ya mereka itu membuli, tapi siapa tahu yang pembuli itu sudah banyak riwayat, tidak lebih sukses dari yang dibuli. Nah, oleh karena itu state Superman ini coba ditumbuhkan di dalam diri adik-adik ya, termasuk misalnya ini Padli ya, atau misalnya teman Padli melihat itu, coba tegas, asertif, buat state Superman. Kata-kata itu jadikan energi, atau misalnya perlakuan itu jadikan energi, jadikan niat, jadikan motivasi untuk lebih berhasil dari orang yang ngebully gitu ya. Dan ingat, misalnya kita menerima kalimat, wah kamu begini, nah itu dijadikan bahan bakar untuk membuktikan itu tidak benar begitu ya. Kalau misalnya terus aja begitu, lawan. Benar, ini ada konsep assertif itu dare to say no, berani berkata tidak, termasuk di dalamnya menghentikan itu. Jadi kalau punya kuasa untuk menghentikan melawan, ya lawan, tidak apa-apa. Dan ini di kita, di kultur kita memang untuk berkata ya itu iya, tidak itu tidak, susah ya, jadi kadang-kadang buram. Misalnya Pak Ari mau nambah lagi makanannya padahal lapar, cekap. Kalau asertif itu mau gitu langsung, boleh gitu, boleh tidak misalnya nambah gitu. Jadi berkata tegas, asertif ya, mulai dari sekarang, bahwa mereka itu hanya sebagai yang penuh perhatian aja, ngebully dan segala. Kan sekarang banyak yang ngebully berupa netizen bahkan Tapi ya intinya insya Allah bahwa kehidupan kita itu kita sendiri yang mengendalikan, bukan kata-kata mereka, bukan perlakuan negatif mereka. Itu mungkin. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi Fadli, jadilah Superman. Jadilah Superman, jangan anggap bulian itu menjadi sesuatu yang akan mengganggu masa depan kamu ya. Oke, gimana Pak Hendra ini?
Kita Sesi Pak Ari sudah habis, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak calon dokter nih, Bapak Ari Rahmat Riyadi. Amin. Bapak Ari Rahmat Riyadi atas materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan lain kita akan bertemu kembali ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak. Terima kasih. Jazakillah. Hatur nuhun Pak Hendra, Bu Epa, Pak Pupu, kemudian Ibu Bapak yang hadir serta siswa-siswi yang saya banggakan. Mohon izin mungkin setelah ini saya lip duluan. Iya, enggak Bapak. Siap. Ya, hatur nuhun. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ari, hatur nuhun. Biasa pernah dari